Halo Sobat MySCH.id, bertemu lagi dengan saya Vina di panduan MySCH.id. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba mendemokan salah satu aplikasi MySCH.id, yaitu EPPDB MySCH.id. Nah, untuk yang pertama kali, kita harus masuk terlebih dahulu ke halaman LMS-nya. Atau di sini kita pakai contoh domain mysch.web.id. Nah, kalau misalkan nih Sobat MySCH sudah punya untuk LMS-nya atau sudah punya aplikasinya, itu biasanya akan memiliki domain tersendiri. Jadi misalkan ppdb.subdomain sekolah atau misal ppdb.smkn1coba.sch.id. Nah, kemudian ini adalah halaman awalnya atau homepage pertama. Nah, untuk di sini akan muncul juga, akan ditampilkan beberapa aplikasi yang sudah digunakan oleh sekolah Sobat MySCH nih. Nah, ini contohnya ada banyak ya. Nah, untuk di kesempatan kali ini kita mau bahas satu dulu nih, yaitu ada PPDB Online. Nah, kita akan coba masuk ke PPDB-nya tersendiri. Nah, sebelum kita lanjut, di sini saya akan menjelaskan nih beberapa ketentuan atau beberapa aspek yang ada di PPDB MySCH.id. Untuk yang pertama, di PPDB MySCH ini kalian akan mendapatkan di sini ada halaman publiknya tersendiri. Jadi nanti bisa diakses oleh publik atau misalkan orang tua calon siswa atau misalkan dari pihak-pihak lain. Nah, kemudian di sini akan ada dua role, yaitu role admin PPDB, kemudian ada role untuk calon siswa. Nah, untuk pertama kita akan mengulas terlebih dahulu nih untuk di halaman publiknya ini seperti apa sih? Nah, ini seperti yang kita bisa lihat, kemudian di sini ada banner PPDB, kemudian di sini harusnya ada catatan atau sambutan nih dari sekolah, tapi di sini belum kita setting. Nah, ini contohnya kalau untuk yang banner sudah kita setting. Nah, untuk beranda ini adalah menu beranda ini sendiri, yaitu ada homepage-nya, kemudian untuk selanjutnya kita ada menu informasi pendaftaran. Nah, untuk di informasi pendaftaran ini ada beberapa submenu nih. Yang pertama ada alur pendaftaran. Di sini kita coba klik. Nah, untuk alur pendaftaran sendiri ini nantinya akan berisi alur pendaftaran PPDB yang nantinya sudah disediakan nih atau sudah disusun oleh pihak sekolah. Nah, ini kita adalah contoh ya. Jadi kita pakai contohnya flyer PPDB. Tapi di sini dari sekolah sendiri kan biasanya sudah mempersiapkan ya untuk alurnya akan seperti apa, biasanya yang bagan-bagan seperti itu. Nah, kemudian untuk submenu yang kedua, ini ada syarat pendaftaran. Nah, di syarat pendaftaran sendiri ini nantinya akan berisi list misalkan syaratnya apa saja sih yang harus disiapkan oleh si calon siswa untuk mendaftar ke sekolah tersebut. Kemudian untuk submenu yang ketiga, ini kita ada panduan pendaftaran. Nah, di panduan pendaftaran sendiri ini juga akan berisi panduan pendaftaran PPDB yang nantinya disusun juga oleh sekolah. Jadi misalkan panduan pengisiannya nanti bagaimana, kemudian panduan yang hal-hal teknisnya saat PPDB itu bagaimana. Nah, nanti yang sudah disusun sekolah bisa kita upload dimunculkan di bagian sini. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya ada submenu rangkaian kegiatan. Nah, untuk rangkaian kegiatan sendiri ini akan berisi kembali lagi nanti ke sekolah yang menyusunnya seperti apa. Jadi nanti bisa ditampilkan di situ juga. Kemudian ada FAQ. Nah, ini adalah berisi biasa ya pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul nanti akan terdapat di sini. Nah, kemudian untuk menu selanjutnya kita coba klik ada menu pengumuman. Nah, menu pengumuman di sini ini akan berisi misalkan contoh-contoh pengumuman nih. Ini sudah kita coba isi ya, untuk contoh ada dua. Jadi ada contoh pengumuman misalkan nanti pakainya baju apa, misalkan pakainya seragam apa yang di hari PPDB pertama misalkan. Nah, itu akan muncul di sini. Atau misalkan ini adalah pengumuman-pengumuman terupdate dari PPDB-nya tersendiri begitu. Jadi untuk si calon siswa atau orang tua calon siswa ini bisa melihat nih untuk hal-hal up to date atau pengumumannya biar nggak ketinggalan, nanti bisa lewat pengumuman di sini.
Nah, ini adalah contohnya. Kemudian di sini selanjutnya ada menu seleksi PPDB. Nah, ini kita coba klik. Nah, untuk di menu seleksi PPDB sendiri, ini ada menampilkan data lolos seleksi PPDB. Jadi ini misalkan nih untuk data yang sudah masuk ya, itu ada ditampilkan untuk nomor berapa. Misalkan nomor 1 ini NISN-nya berapa, kemudian nama lengkapnya siapa, kemudian biasanya berisi asal sekolahnya, misal dari SMP mana atau dari SD mana, seperti itu. Nah, di sini hanya contoh, jadi kalau misalkan sudah banyak nih yang daftar ke sekolah, nantinya pasti akan banyak juga. Kemudian untuk menu selanjutnya, di sini kita ada menu download. Nah, ini untuk menu download sendiri, ini akan berisi atau menampilkan dokumen file ataupun brosur yang nantinya bisa di-download dari menu tersebut. Jadi misalkan ini yang kita buat contoh ada sampel pendaftaran, jadi nanti bisa nih langsung di-download. Nah, ini kita coba klik. Nah, ini nantinya bisa langsung terdownload. Ya, ini misalkan adalah sampel pendaftarannya. Kemudian di sini ada juga dokumen brosur. Nah, untuk dokumen brosur sendiri ini bisa juga nanti di-download karena misalkan untuk brosur kan penting juga ya. Misalkan ini kan kita sudah di era digital, pakainya aplikasi, jadi nanti tinggal di-download, dibagikan saja ke rekan-rekannya. Kemudian di sini ada dua menu terakhir, itu ada menu daftar, kemudian menu login. Nah, untuk menu daftar sendiri untuk calon siswa yang belum pernah melakukan pendaftaran nih sebelumnya. Jadi bisa daftar terlebih dahulu, nanti memasukkan beberapa data, ini ada nama lengkap, kemudian NISN-nya berapa. Ini kita akan coba daftar kembali. Ini hanya contoh ya, tapi nanti kalau Sobat My SCH atau calon siswanya mendaftar itu pasti datanya lebih valid. Nah, di saat mendaftar, ini jangan lupa Sobat My SCH juga himbau nih ke calon siswa atau ke para sekolah nih yang mau mendaftar itu agar datanya itu yang benar atau yang valid karena nantinya akan digunakan untuk jenjang selanjutnya atau untuk tahapan-tahapan selanjutnya. Dan jangan lupa ini untuk username dan password atau email dan passwordnya diingat-ingat atau kalau perlu dicatat karena ini nanti akan kita buat login juga. Nah, kemudian untuk di alamat, ini kita coba tuliskan alamat si calon siswanya saat ini. Nah, kemudian kalau misalkan Sobat My SCH sudah memasukkan untuk alamatnya, itu nanti akan muncul secara otomatis nih, akan terdeteksi otomatis untuk koordinat latitude dan longitude-nya. Kemudian kita coba klik daftar. Oh oke, ini karena NISN-nya sudah terdaftar. Jadi untuk calon siswa ini hanya bisa mendaftar satu kali dengan satu NISN yang sama. Nah ini mungkin kita langsung aja, tapi Sobat Mayasia sudah paham ya tentunya untuk cara mendaftarnya. Kemudian di sini sebelum kita coba login, ini akan saya jelaskan juga beberapa menu yang ada di footer. Jadi ini ada yang pertama tanggal tutup, ini misalkan di Kamis 13 Oktober 2022. Lalu ada jam tutup, kemudian WA, lalu ada telepon, ini biasanya yang telepon rumah, kemudian ada alamat sekolah dan kuota pendaftaran. Nah, semua yang ada di sini ini bisa kita atur nanti di user admin PPDB. Yang nanti kita akan ulas juga nih. Nah, sebelum itu kita akan login.
Nah, ini kita coba login nih pakai username yang tadinya sudah kita buat. Nah, ini dia, kita sudah berhasil login ke halaman admin siswa. Nah, ini kita tadi sudah coba daftar yang Noviana. Nah, itu dia untuk ulasan dari halaman publik aplikasi PPDB mySCH.id. Bersama mySCH.id membangun digitalisasi untuk sekolah Anda. Buat website sekolah dan aplikasinya sekarang juga di mySCH.id. Sampai jumpa!